Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 1 akan menampilkan presentasi yaitu terkait dengan kuliah kerja lapangan kami dengan judul Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Dinas Komunikasi dan Informatika Pekanbaru dalam peningkatan pelayanan publik. Nah, dari kelompok 1 sendiri ada beberapa anggota. Yang pertama ada Ayu Aulia, kedua Indah Nur Azizah, ketiga saya sendiri Onyok Tafiah, dan keempat ada Vinanda Adita. Oke, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk kepada materi pertama, yaitu terkait konsep sistem pemerintahan berbasis elektronik, yang akan disampaikan oleh Ayu. Kepada Ayu dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya Yaulia akan menjelaskan terkait materi pertama, konsep sistem pemerintahan berbasis elektronik, atau yang disingkat dengan SPBE. Yang dimaksud dengan sistem pemerintahan berbasis elektronik yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Hal ini seperti yang tertuang pada Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. SPBE ditujukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional juga diperlukan untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik. Penerapan SPBE ditujukan untuk mewujudkan proses kerja yang efisien dan efektif serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait apa itu pelayanan publik. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, dijelaskan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan publik adalah suatu proses bantuan kepada orang lain dengan cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal, tercipta kepuasan dan keberhasilan. Setiap pelayanan menghasilkan produk, baik berupa barang dan jasa. Itulah penjelasan saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih penjelasannya kita ucapkan kepada Ayu. Selanjutnya materi mengenai profil Dinas Komunikasi dan Informatika Pekanbaru akan disampaikan oleh Indah. Kepada Indah dipersilakan. Terima kasih kesempatannya moderator. Di sini saya akan melanjutkan pembacaan materi terkait dengan profil Dinas Komunikasi dan Informatika Pekanbaru. Diskominfo atau Dinas Komunikasi dan Informatika Pekanbaru adalah lembaga pemerintah di Kota Pekanbaru, Indonesia, yang bertanggung jawab dalam mengelola dan mengatur bidang komunikasi dan informatika di daerah tersebut. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kota Pekanbaru didirikan pada bulan Januari 2016. Dinas ini memiliki tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, dan juga sebagai pusat data statistik yang ada di Pekanbaru. Tugas dinas ini selain menjadi pusat data statistik, juga memiliki tanggung jawab dalam penerapan aplikasi e-government. Sejarah Dinas Komunikasi dan Informatika Pekanbaru. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kota Pekanbaru dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2018 tentang kedudukan
susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kota Pekanbaru. Sebagai unsur perangkat daerah menjalankan tugas melaksanakan sebagian besar urusan rumah tangga daerah yang meliputi hubungan pemberdayaan potensi informasi, penyampaian informasi baik langsung maupun melalui media, pengembangan aplikasi TIK, statistik, dan persandian. Kemudian visi dan misi Dinas Komunikasi dan Informatika Pekanbaru. Visi yaitu terwujudnya layanan komunikasi dan informatika yang handal dan saing. Misinya yaitu yang pertama memperluas jangkauan layanan teknologi informasi ke seluruh masyarakat Provinsi Riau dengan membangun infrastruktur jaringan komunikasi dan informatika hingga ke pedesaan. Dua, mewujudkan manajemen penyelenggaraan pemerintah yang baik atau good governance, efektif, efisien, profesional, transparan, dan akuntabel melalui komunikasi dan informatika. Yang ketiga, meningkatkan peran serta masyarakat dalam rangka mewujudkan informasi yang beretika dan bertanggung jawab. Kemudian tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Pekanbaru yaitu yang pertama, mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang komunikasi dan informatika di wilayah Pekanbaru. Yang kedua, menyelenggarakan pembinaan, pengelolaan, dan pengembangan komunikasi dan informatika. Yang ketiga, mengatur penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di Pekanbaru. Dan yang keempat, memfasilitasi dan mendukung pengembangan aplikasi dan layanan teknologi informasi. Sekian pembacaan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penyampaian materinya Indah. Selanjutnya yaitu materi selanjutnya akan disampaikan oleh Vina. Pada Vina dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya Vinanda Arita akan melanjutkan penyampaian materi yaitu tentang aplikasi Pekanbaru dalam genggaman. Pengertian aplikasi Pekanbaru dalam genggaman. Di era globalisasi, di era revolusi industri 4.0, pemerintah Kota Pekanbaru di berbagai organisasi perangkat daerah atau OPD telah memiliki berbagai macam layanan publik. Seluruh layanan tersebut kini terintegrasi secara digital dan dapat diakses melalui aplikasi Pekanbaru dalam genggaman yang baru saja diluncurkan. Peluncuran aplikasi ini dalam bentuk inovasi Pemko Pekanbaru dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat untuk memudahkan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan publik secara digital. Maka Pemko melalui Diskominfo Kota Pekanbaru menyiapkan sistem informasi dan layanan digital terintegrasi yang disebut dengan Pekanbaru dalam genggaman. Tujuan aplikasi Pekanbaru dalam genggaman. Sistem informasi dan layanan terintegrasi Pekanbaru dalam genggaman adalah suatu sistem informasi yang menghimpun aplikasi layanan dan informasi publik yang ada di jajaran pemerintah Kota Pekanbaru. Aplikasi ini bertujuan untuk memudahkan seluruh kalangan masyarakat, terutama masyarakat Kota Pekanbaru, masyarakat Riau, maupun nasional untuk mengakses informasi atau mendapatkan layanan dari pemerintah Kota Pekanbaru yang meliputi urusan perizinan, non-perizinan, pengurusan identitas kependudukan, mendapatkan informasi investasi, ekonomi, perpajakan, retribusi, pendidikan, perdagangan, kesehatan, pariwisataan, hingga urusan kepegawaian. CCTV Kota Pekanbaru dan informasi kepariwisataan, hingga CCTV Kota Pekanbaru dan informasi publik yang semuanya itu bisa akses dari satu sistem informasi dan layanan digital terintegrasi. Pekanbaru dalam genggaman berbasis website dan Android dan internasional yang terkoneksi ke portal resmi pemerintah Kota Pekanbaru. Selanjutnya yaitu manfaat aplikasi Pekanbaru dalam genggaman. Yang pertama, memberikan pengguna dengan berbagai informasi lokal yang relevan seperti peta kota, petunjuk arah, restoran, dan lainnya. Yang kedua, menyediakan informasi tentang jadwal transportasi umum, termasuk bus, taksi, dan ojek online.
Yang ketiga, menyediakan kalender acara Kota Pekanbaru, termasuk festival, konser, pementasan seni, dan acara komunikasi lainnya. Yang keempat, menyediakan informasi tentang layanan publik yang tersedia seperti kantor pemerintahan, rumah sakit, dan lainnya. Yang kelima, memberikan akses ke berita lokal terbaru, informasi cuaca, lalu lintas, dan peristiwa penting lainnya. Yang keenam, menyediakan akses berbagai layanan pemerintahan seperti pembayaran pajak, izin, atau pengajuan laporan. Selanjutnya, permasalahan dan solusi pada aplikasi Pekanbaru dalam genggaman. Yang pertama, kekurangan informasi atau konten tidak diperbarui, seperti informasi tentang tempat wisata, restoran, transportasi, atau lainnya. Dapat berakibatkan pengguna mendapatkan informasi yang tidak akurat. Solusinya yaitu tetap proses pembaruan rutin untuk memperbarui konten aplikasi. Yang kedua, masalah kinerja atau respon aplikasi yang lambat mengalami gangguan kinerja dapat menyebabkan ketidaknyamanan dan kekecewaan pengguna. Solusinya yaitu lakukan pemantauan kinerja aplikasi secara teratur untuk mengidentifikasi dan memperbaiki masalah kinerja. Yang ketiga, pengguna mungkin menginginkan fitur satu fungsi tampilan yang tidak tersedia dalam aplikasi. Solusinya yaitu lakukan survei dan analisis kebutuhan pengguna secara teratur untuk mengidentifikasi fitur yang paling diinginkan. Tambahan fitur baru yang relevan dan berguna melalui pembaruan aplikasi berikutnya. Selanjutnya, yang keempat, masalah keamanan data pengguna dan privasi menjadi perhatian utama dalam aplikasi. Solusinya yaitu terapkan langkah-langkah keamanan yang ketat untuk melindungi saat pengguna, termasuk enkripsi data, suntifikasi pengguna, dan pemantauan keamanan. Yang kelima, pengguna mungkin mengalami kesulitan dalam mengoperasikan aplikasi atau menavigasi antar muka pengguna yang kompleks. Solusinya yaitu lakukan pengujian pengguna atau user testing untuk mengidentifikasi potensi kesulitan dan hambatan dalam penggunaan aplikasi. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penyampaiannya, Vina. Selanjutnya, saya sendiri akan menyampaikan yaitu terkait dengan kesimpulan dasaran dalam laporan kami, yaitu mengenai penerapan SPBE dalam Diskominfo Pekanbaru dalam peningkatan pelayanan publik. Yang pertama yaitu kesimpulan. Penerapan SPBE memiliki potensi besar dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. Dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dapat dilakukan secara lebih cepat, akurat, dan transparan. Penerapan SPBE di Diskominfo Pekanbaru juga mencerminkan kemitraan pemerintah daerah dalam menerapkan prinsip good governance, tata kelola pemerintahan yang baik. Prinsip-prinsip seperti akuntabilitas, transparansi, partisipasi publik, dan responsivitas dapat lebih terwujud melalui penggunaan sistem berbasis elektronik. Jadi kesimpulannya, penerapan SPBE di Diskominfo Pekanbaru ini telah memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan pelayanan publik. Namun, perlu dilakukan langkah-langkah untuk mengatasi tantangan yang ada dan terus mengembangkan sistem ini agar dapat memberikan manfaat yang lebih luas lagi kepada masyarakat. Kemudian yang kedua yaitu mengenai saran. Satu saran akademis. Yang pertama, menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik perlu menjadi perhatian serius pada instansi pemerintah, khususnya pada Diskominfo Pekanbaru. Yang kedua, agar terjadinya peningkatan kualitas pada pelayanan publik, setiap instansi pemerintah harus mampu memanfaatkan teknologi informasi dalam pelayanannya. Kemudian saran akademis. Yang pertama, diharapkan dengan diterapkannya sistem pemerintahan berbasis elektronik di Dinas Komunikasi dan Informatika Pekanbaru ini, melalui penggunaan aplikasi Pekanbaru dalam genggaman, masyarakat dapat memperoleh informasi dan pelayanan yang dibutuhkan dengan lebih mudah. Kedua,
diharapkan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik ini dapat berpengaruh terhadap peningkatan pelayanan publik. Oke, demikianlah presentasi kelompok 1 terkait dengan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau dikenal dengan SPBE di Diskominfo Pekanbaru dalam peningkatan pelayanan publik. Kalau ada salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.